Langit pagi tampak kelabu, seolah ikut merasakan kehampaan di dalam hati Aditya. Di balik kaca jendela besar villa mewahnya, pria itu berdiri memandang jauh ke taman belakang yang basah oleh embun. 2 tahun sudah sejak istrinya, Anya, meninggal dunia karena kanker. 2 tahun yang terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Aditya bukan sekadar pria biasa. Ia seorang pengusaha sukses, pemilik beberapa perusahaan properti besar di Jakarta. Namun, semua pencapaian itu tak mampu mengisi kekosongan di rumah sebesar itu. Yang tersisa hanya sunyi, dan 2 pasang mata kecil yang setiap hari menanti pelukan hangat yang sudah tak ada lagi. Naila, putri sulungnya yang baru berusia 6 tahun, sudah mulai mengerti arti kehilangan. Ia sering duduk memeluk boneka ibunya sambil menatap kosong keluar jendela. Arfan, adik laki-lakinya yang berusia 4 tahun, lebih sering diam. Tertawa pun jarang. Seolah trauma kehilangan membuatnya kehilangan gairah masa kecilnya. Aditya mencoba menjadi ayah dan ibu sekaligus, tapi nyatanya ia terlalu tenggelam dalam kerja dan kesedihan. Ia menyerahkan anak-anak pada pengurus rumah tangga, namun tak ada yang bertahan lama. Beberapa hanya melihat ini sebagai pekerjaan, bukan panggilan hati. Suatu sore, ketika Aditya pulang lebih awal dari kantor, ia melihat Naila tidur di sofa dengan air mata di pipinya, memeluk lukisan ibunya. Hatinya nyeri. Ia tahu, anak-anaknya butuh lebih dari sekadar makanan dan tempat tinggal. Mereka butuh kehangatan, pelukan, suara lembut pengganti ibunya. Atas saran Buati, pengurus rumah tangga senior yang sudah ikut keluarga sejak lama, Aditya pun mengalah dan mengumumkan pencarian pengasuh yang berbeda dari biasanya. Ia tak butuh yang berpengalaman, ia butuh yang peduli. Lalu datanglah Nara, seorang gadis desa dari pelosok Jawa Tengah. Nara datang dengan koper kecil dan mata yang penuh harap. Ia tak banyak bicara, namun cara ia memperhatikan Naila yang canggung menyapanya, dan bagaimana ia membujuk Arfan yang bersembunyi di balik pintu, membuat Buati langsung merasa bahwa gadis ini berbeda. Aditya nyaris menolaknya di awal. Dia terlalu muda, terlalu polos, katanya sinis. Tapi Buati meyakinkannya. Kadang, yang paling tulus datang dari mereka yang tak tahu banyak, tapi merasa banyak. Akhirnya, dengan perjanjian kontrak dan bayaran tinggi, Nara resmi tinggal di villa itu. Tapi Aditya memperjelas batasan. Tak ada interaksi lebih dari yang perlu. Baginya, Nara hanyalah pengasuh, bukan bagian dari keluarganya. Namun, hidup rupanya punya caranya sendiri untuk mencairkan hati yang beku. Hari-hari awal Nara di villa besar itu terasa canggung dan berat. Meskipun anak-anak perlahan mulai dekat dengannya, terutama Arfan yang mulai mau makan jika disuapi Nara, sikap Aditya tetap dingin, bahkan kadang menyakitkan. Jangan terlalu manja dengan anak-anak saya. Mereka bukan boneka untuk kamu peluk-peluk setiap waktu, ucap Aditya suatu pagi, tanpa menatap wajah Nara. Nara hanya menunduk, menahan sesak di dada. Ia tahu, dirinya hanya pegawai di mata pria itu. Namun, tak sedikit pun ia menyimpan niat buruk. Ia datang dengan tulus, hanya ingin merawat 2 anak yang begitu jelas kekurangan kasih sayang. Buati sering mencoba menenangkan Nara. Jangan ambil hati. Nak, dia memang keras, tapi itu karena dia belum sembuh dari luka lamanya. Nara hanya tersenyum kecil. Saya mengerti, Bu. Tapi kadang, diamnya itu lebih menyakitkan daripada marah. Hari berganti, dan waktu membuktikan bahwa kasih sayang Nara bukan pura-pura. Ia mendongeng setiap malam sebelum tidur, mencuci boneka-boneka anak-anak, bahkan menjahit baju Naila yang robek dengan tangan sendiri. Ia tak pernah mengeluh. Meski Aditya kadang menegurnya karena hal-hal kecil, mengatur mainan terlalu ramai, memilih lagu pengantar tidur yang menurut Aditya kekanak-kanakan, atau sekadar tersenyum terlalu sering. Namun, perubahan mulai tampak. Anak-anak menjadi lebih ceria. Naila mulai menggambar kembali, memperlihatkan gambar keluarga lengkap, dengan sosok ibu yang perlahan berubah menyerupai Nara. Arfan mulai berbicara lebih lancar, bahkan memanggil Nara, Bunda, tanpa sengaja. Itu membuat Aditya semakin gelisah. Ia takut kenangan Anya tergantikan. Dan lebih dari itu, ia takut dirinya mulai memperhatikan Nara, lebih dari seharusnya. Ketegangan memuncak saat Aditya tak sengaja mendengar obrolan antara sopirnya dan penjaga taman. Kalau aku punya uang segitu banyak, udah tak nikahin aja tuh si Nara. Sayang banget, tiap hari ngurus anak-anak orang. Aditya marah. Bukan pada mereka, tapi pada dirinya sendiri yang diam-diam mulai memikirkan hal yang sama. Sejak hari itu, ia mulai mengamati Nara diam-diam lewat rekaman CCTV.
Awalnya hanya untuk memastikan tak ada niat tersembunyi, tapi yang ia temukan justru mengejutkannya. Ia melihat Nara tertidur di lantai kamar anak-anak karena Arfan demam dan terus menangis. Ia melihat Nara menangis pelan saat membaca dongeng yang sama yang dulu biasa dibacakan Anya. Ia melihat kasih sayang murni, yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, hatinya retak, oleh rasa bersalah, oleh rasa kagum yang tak bisa ia tolak lagi. Namun, semua tak serta-merta membaik. Justru di saat ia mulai membuka diri, gosip di luar rumah mulai muncul. Orang-orang mulai membicarakan Nara, menuduhnya mencari kesempatan dari kematian istri Aditya. Bahkan Naila pulang menangis karena teman sekolahnya berkata, ibunya sekarang bukan ibu sungguhan, cuma pengasuh Nara, yang selama ini tegar, perlahan rapuh. Ia mulai menjaga jarak. Mulai merasa bahwa mungkin keberadaannya hanya akan merusak. Dan ketika ia menghadap Aditya dengan suara gemetar, berkata, saya ingin mengundurkan diri, mungkin saya sudah terlalu lama di sini. Aditya tak bisa berkata apa-apa, hanya diam. Dan itu membuat Nara yakin, bahwa ia tak berarti apa-apa, padahal, di balik diam itu, Aditya sedang dihantam ketakutan terbesarnya. Kehilangan lagi, kali ini, karena diamnya sendiri. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menumpahkan luka yang tak terucap. Nara duduk di kamarnya. Koper kecil terbuka di hadapannya. Jemarinya gemetar saat melipat baju Naila yang sempat ia pinjam untuk dijahit. Di pojok meja, selembar surat pengunduran diri ia tulis dengan rapi. Kata-katanya sederhana, tapi berat, seperti batu di dadanya. Di luar, suara anak-anak terdengar. Arfan menangis, Naila memanggil namanya. Kak Nara, jangan pergi. Namun Nara tak sanggup menjawab. Ia terlalu takut berharap. Terlalu sakit menyadari bahwa betapapun ia mencintai anak-anak itu, dan betapapun hatinya mulai bergetar setiap melihat tatapan Aditya yang mulai berubah, dirinya tetaplah bukan siapa-siapa. Di ruang kerja, Aditya menatap layar CCTV kosong. Nara sudah mematikan kamera di kamar anak-anak, satu-satunya tempat yang biasa ia pantau diam-diam, bukan untuk mengawasi, tapi karena ia merindukan suara tawa anak-anak dan suara lembut Nara yang menenangkan mereka. Aditya memutar kembali rekaman lama. Di salah satu video, Naila sedang memeluk Nara sambil berkata pelan, Kak Nara, kalau ayah nggak punya istri lagi, kamu nikah aja sama ayah ya, biar bisa jadi ibu aku beneran. Suara itu menusuk jantungnya. Bukan karena ide pernikahan, tapi karena ia sadar, anak-anak sudah lebih jujur dari dirinya sendiri. Tak butuh waktu lama, Aditya bergegas ke kamar Nara. Namun yang ia temukan hanyalah tempat tidur kosong dan koper yang sudah tak ada. Nara telah pergi, beberapa hari berlalu. Villa terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah kembali ke masa setelah Anya pergi. Anak-anak murung, tak mau makan, tak mau bermain. Naila bahkan mulai diam dalam kelas. Arfan kembali sulit tidur. Aditya mulai kehilangan arah. Ia menyadari, Nara bukan sekadar pengasuh. Ia adalah pusat dari kehangatan baru yang tumbuh di rumah ini. Ia bukan bayangan masa lalu, tapi harapan baru yang mungkin Tuhan kirim untuk menuntunnya keluar dari kesedihan. Sore itu, Aditya mendatangi Buati. Saya harus tahu di mana dia. Buati terdiam, lalu menyerahkan secari kertas. Dia pulang ke desa. Tapi ingat, Pak, bukan soal membawa dia kembali, tapi soal menjemput dia sebagai pilihan, bukan permintaan. Hujan kembali turun saat mobil Aditya tiba di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia keluar tanpa payung, membiarkan tubuhnya basah. Di depan rumah kayu sederhana, Nara baru saja selesai menjemur pakaian. Matanya melebar melihat sosok Aditya berdiri di depannya. Wajahnya penuh ragu dan luka yang ia coba sembunyikan. Maaf aku datang tanpa kabar, ucap Aditya pelan. Nara menunduk. Saya sudah tidak bekerja di rumah Bapak lagi. Aditya menggeleng, melangkah mendekat. Aku tidak datang mencari pengasuh. Suara hujan seperti menghilang. Saat ia melanjutkan, aku datang mencari seseorang yang membuat anak-anakku tertawa lagi. Seseorang yang membuat rumah itu hidup kembali. Aku datang karena aku takut kehilangan kamu, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang mungkin bisa aku cintai. Nara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya berdetak kencang, tapi masih ada luka yang tertinggal. Tapi orang-orang bicara, aku hanya gadis desa. Aku tak pantas. Aditya memotongnya lembut, jangan bilang kamu tidak pantas, karena kamu satu-satunya yang paling layak. Dan di tengah derasnya hujan, untuk pertama kalinya, dua hati yang lama saling menyangkal akhirnya saling jujur.
Tak perlu pelukan. Tatapan mereka sudah cukup untuk mengatakan bahwa kisah mereka baru saja dimulai. Setelah pertemuan di desa itu, sesuatu berubah dalam diri Aditya. Bukan hanya keputusannya untuk membawa Nara kembali, tapi juga cara ia melihat hidup. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa berani. Berani membuka hati, berani menghadapi masa lalu, dan berani memperjuangkan seseorang yang membuat hatinya hidup kembali. Namun, tidak semuanya semudah itu. Setelah kembali ke villa, kabar tentang kedekatan mereka menyebar lebih luas. Media lokal mencium aroma, sensasi, duda kaya menikahi pengasuh anaknya. Komentar-komentar sinis bermunculan, menyebut Nara sebagai wanita pencari kesempatan. Bahkan menyamakan kisah mereka dengan kisah sinetron yang penuh kepalsuan. Nara kembali gelisah. Ia tak ingin menjadi beban. Ia sempat berpikir untuk pergi lagi, kali ini tanpa pamit. Namun Aditya menghentikannya. Suatu malam, di ruang keluarga yang hangat, Aditya berdiri di depan anak-anak dan seluruh penghuni rumah. Ia menatap Nara yang duduk di sofa, tangan gemetar memegang gelas teh. Naila memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskan. Dulu, aku kehilangan seseorang yang sangat aku cintai, ucap Aditya, suaranya berat tapi tenang. Dan saat itu, aku berpikir tidak ada lagi ruang dalam hidupku untuk siapapun. Tapi ternyata, Tuhan mengirim seseorang yang bukan menggantikan, tapi mengisi dengan cara berbeda. Yang menyembuhkan, bukan menghapus. Ia lalu berlutut di hadapan Nara, mengejutkan semua orang, bukan karena kamu pengasuh anak-anakku. Bukan karena kamu baik. Tapi karena aku jatuh cinta padamu. Karena aku ingin anak-anakku tumbuh dengan melihat cinta yang nyata. Dan aku ingin cinta itu datang darimu. Dari kita. Nara menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Hatinya yang dulu penuh luka, kini penuh cahaya. Ia menatap Naila dan Arfan yang mengangguk pelan. Senyum mereka meyakinkan. Apa kamu mau jadi istriku? Tanya Aditya. Suara nyaris bergetar, dan dengan air mata yang jatuh di pipinya, Nara menjawab, iya. Dengan seluruh hatiku. Beberapa bulan kemudian, villa yang dulunya sunyi kini dipenuhi tawa dan senyum. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana namun hangat, di taman belakang rumah yang penuh bunga. Tak ada pesta mewah, hanya orang-orang terdekat, anak-anak yang tersenyum ceria, dan hati yang saling menyatu. Naila berjalan sebagai pembawa bunga, sementara Arfan dengan bangga menggandeng tangan Nara menuju altar kecil yang dihiasi lampu dan lilin. Saat Aditya menyematkan cincin ke jari Nara, ia berbisik, terima kasih, karena mencintaiku bahkan saat aku belum mampu mencintaimu kembali. Nara tersenyum, menggenggam tangannya. Dan terima kasih, karena akhirnya kamu berani mencintai lagi. Villa itu tak lagi hanya rumah mewah. Ia kini benar-benar rumah, penuh cinta, tawa, dan harapan. Bukan karena kesempurnaan, tapi karena mereka memilih untuk saling bertumbuh dalam kekurangan. Dan begitulah kisah mereka dimulai. Bukan dengan cinta pandangan pertama, tapi dengan luka yang disembuhkan perlahan, dan cinta yang tumbuh dari ketulusan.